Go. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan saudaraku karena masih banyak berita-berita lainnya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Dalam 3 tahun terakhir, BP2MI telah menangani kurang lebih 94.000 anak-anak bangsa yang dideportasi dari Timur Tengah maupun Asia. Dan 90% yang dideportasi adalah mereka yang dulu berangkat secara tidak resmi atau unprocedural. Dan diyakini 90% dari angka itu diberangkatkan oleh sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Kemudian jenazah kurang lebih 1.900, artinya tiap hari rata-rata 2 peti jenazah masuk ke tanah air kita. Sama, 90% mereka adalah yang dulu berangkat secara tidak resmi, korban penempatan sindikat ilegal. Kemudian 3.600 yang sakit, depresi, hilang ingatan, dan bahkan cacat secara fisik. Kenapa mereka sakit saat meninggal selain penganiayaan? Karena yang ilegal pasti tidak pernah mengantongi hasil medical check up, termasuk tes psikologi sebagaimana yang diwajibkan kepada mereka yang berangkat resmi. Alarm praktek TPPO ini sebetulnya sudah diingatkan oleh World Bank. Tahun 2017 merilis bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Padahal yang tercatat resmi di Cisco P2MI itu kurang lebih hanya 4,7 juta. Jadi asumsinya adalah ada 4,3 juta mereka orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang berangkat secara unprocedural dan diyakini oleh sindikat penempatan ilegal. Presiden sudah memerintahkan perang melawan sindikat, ini harus terus dilakukan. Negara tidak boleh kalah, negara harus hadir, dan hukum harus bekerja. BP2MI telah mengambil langkah-langkah peperangan itu. Sejak 3 tahun saya memimpin Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam pandangan saya, negara ini tidak diproklamirkan untuk para pejabat negaranya minum kopi dan makan siang dengan para penjahat atau mentolerir segala bentuk kejahatan. 8 bulan lalu BP2MI telah memecat salah satu ASN yang pemecatannya kami umumkan lewat platform media sosial dan bahkan konferensi pers karena terlibat dalam penempatan ilegal. Jadi ini kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh negara tunduk atau kalah melawan para sindikat dan mafia. Naib jika negara ini justru untuk penempatan pekerja dikendalikan oleh sindikat dan mafia. Perintah Presiden sudah jelas, kami tentu akan melaksanakannya secara sungguh-sungguh di lapangan. Komitmen pada Republik dan Merah Putih ini tidak boleh dicederai dengan hadirnya para sindikat dan mafia di negara ini. Terima kasih. Dari Jakarta, redaksi E-News TV mengabarkan.